Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini akan berisi mengenai persamaan lingkaran. Oke, sebelum lebih jauh ke persamaan lingkaran, kita lihat terlebih dahulu pengertian lingkaran itu sendiri. Lingkaran itu diartikan adalah kumpulan semua titik di bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Kita lihat ilustrasinya berikut ini. Ada kumpulan beberapa titik di sini yang memiliki jarak terhadap suatu titik yang disebut dengan pusat, dan jaraknya itu akan tetap antara titik yang berjajar yang lain ini terhadap titik pusat ini tadi. Akan selalu sama atau tetap jaraknya. Banyaknya titik-titik ini yang tidak terbatas jumlahnya, sehingga terbentuklah garis yang membentuk lingkaran. Kira-kira seperti itulah pengertian lingkaran. Sekarang kita lihat unsur-unsur utama yang ada pada lingkaran. Yang pertama itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian yang kedua itu adalah pusat lingkaran. Dan ada beberapa unsur-unsur lainnya, misalnya diameter dan juring, apotema, dan lain sebagainya. Hanya saja di dalam persamaan lingkaran itu yang utama diperlukan adalah jari-jari dan pusat lingkaran. Sekarang kita lihat ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu adalah lingkaran yang kita lihat tadi, itu kita terapkan di koordinat kartesius, yaitu X dan Y. Misalkan saja persamaan lingkaran yang berpusat di sumbu koordinat atau 0,0 dan X, Y ini merupakan pasangan terurut dari himpunan titik-titik yang memenuhi persamaan lingkaran ini. Dan kita misalkan jari-jarinya itu adalah R. Nah, untuk menentukan persamaan lingkarannya itu kita bisa gunakan konsep jarak antara dua buah titik atau teorema Pythagoras. Kita ketahui bahwa kalau koordinat X, Y itu artinya adalah jarak titik ini terhadap sumbu Y itu adalah X, dan jaraknya terhadap sumbu X itu adalah Y. Dari sini terlihat bahwa ini membentuk segitiga siku-siku dengan sisi ketiga-tiganya itu adalah X, Y, dan R sebagai sisi miringnya. Nah, dari sini bisa kita gunakan Pythagoras, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Sekarang bagaimana kalau pusatnya itu tidak di 0,0 atau kita misalkan saja pusatnya itu adalah A, B dan jari-jarinya itu adalah R. Nah, ini kita misalkan berada di pusat sembarang. Misalkan saja A, B dan titik yang dilaluinya itu adalah sama ya, misalkan X, Y dengan jari-jarinya juga adalah R. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan konsep Pythagorasnya dengan membentuk selisih koordinatnya. Kita lihat di sini. Ruas garis ini tentunya adalah selisihnya ya, selisih dari ordinat, yaitu Y dikurang dengan B. Begitu juga untuk yang sisi satu lagi di sini. Ini tentunya juga selisihnya, yaitu X kurang dengan A, sehingga bisa kita tentukan persamaannya itu adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Sekarang kita lihat beberapa contohnya. Tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Yang pertama itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita lihat di sini
X-nya berpangkat 2 dan tidak ada variabel X yang berpangkat 1 dan juga Y tidak ada yang berpangkat 1, sehingga bisa kita buat di sini ini pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya itu adalah, kita lihat di sini 25, berarti akar dari 25, jari-jarinya adalah 5. Kemudian yang berikutnya di sini koefisien X kuadrat dan Y kuadrat ini kita usahakan menjadi satu ya. Jadi kita bagi dengan 9 atau kita kali 1/9 ya. Dibagi dengan 9, berarti ini bagi 9 bagi 9, ini juga bagi 9, sehingga hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan 4/9. Pusatnya karena dia X kuadrat tambah Y kuadrat, ini tentunya adalah 0,0 dan jari-jarinya itu adalah akar dari 4/9 atau 2/3. Kemudian yang berikutnya, yang kecil, di sini kita lihat pusatnya berdasarkan yang pusatnya A, B tadi. Ini bisa kita lihat bahwa di sini adalah 3 ya. Tapi kalau kita mau buat caranya bisa kita buat seperti ini. X kurang 3 ini kita buat sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X-nya 3. Kemudian Y tambah 1 ini juga sama dengan 0. Kita dapatkan Y-nya adalah min 1, sehingga pusatnya itu adalah 3, min 1 dan jari-jarinya itu adalah akar 36 sama dengan 6. Kita lihat yang D. Nah, di sini pusatnya seperti yang tadi ya. Ini sama dengan 0, kita dapatkan ini adalah min 2, Nah, di sini Y itu tidak ada pengurangnya ya, atau tidak ada yang bervariabel 1 kalaupun dijabarkan, sehingga ini koordinatnya adalah 0 dan jari-jarinya itu adalah akar 8. Akar 8 ini adalah 4 kali 2, sehingga ini adalah 2 akar 2. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 7. Oke, langsung saja ini persamaannya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 49. Kemudian yang ini kita lihat menjadi X kurang 5 kuadrat tambah Y dikurang min 4 kuadrat ini sama dengan 2 kuadrat. Kalau kita sederhanakan, X kurang 5 kuadrat ini Y tambah 4 kuadrat itu sama dengan 4. Nah, ini sebenarnya bisa kita jabarkan lagi ya. Untuk sementara kita buat seperti ini aja dulu. Kemudian yang berikutnya, pusatnya 0,2, jari-jarinya 4 akar 2. Jadi bisa kita buat X kurang 0 kuadrat tambah Y dikurang 2 kuadrat ini sama dengan 4 akar 2 kuadrat. Ini kita sederhanakan jadi X kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat ini sama dengan 4 kuadrat 16 ya. Akar 2 kuadrat itu adalah 2, jadi 4 kali 2 itu adalah 32. Yang D, pusat 2,5 dan melalui titik 4,1. Kita lihat ini jadi X kurang 2 kuadrat tambah Y dikurang 5 kuadrat ini sama dengan R kuadrat. Nah, karena dia melalui titik 4,1 itu artinya titik ini memenuhi persamaan kalau kita substitusikan atau bernilai benar. Dengan 4 ini adalah X, kemudian 1 ini adalah Y. Jadi 4 dikurang
2 kuadrat tambah 1 kurang 5 kuadrat ini sama dengan R kuadrat. 2 kuadrat tambah min 4 kuadrat ini sama dengan R kuadrat. 4 tambah 16 adalah, atau R kuadrat itu sama dengan 20 ya. Sehingga persamaannya ini kita bisa buat menjadi X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat ini sama dengan 20. Kita lihat contoh berikutnya. Persamaan lingkaran yang berpusat di 4,3 dan berdiameter akar 80 adalah diameter akar 80 sehingga jari-jarinya itu adalah setengah dari diameter atau setengah dari akar 80. Kemudian persamaannya X kurang 4 kuadrat tambah Y dikurang min 3 kuadrat berarti tambah 3 kuadrat ya. Ini sama dengan setengah dari akar 80 kita kuadratkan. Ini kita jabarkan X kuadrat kurang 8X tambah 16 tambah Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 sama dengan, kita kuadratkan ini jadi seperempat dari 80 ya. Kita coret berarti sisanya adalah 20. Ini kita rapikan jadinya X kuadrat dan Y kuadrat kurang 8X tambah 6Y 16 tambah 9 itu adalah 25, kemudian kurang 20 berarti tambah 5 sama dengan 0. Kita lihat materi kita berikutnya, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Di materi di sebelumnya kita sudah mengetahui persamaan lingkaran yang pusatnya A, B dan jari-jarinya R, yaitu adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah ini kalau kita jabarkan itu akan menjadi X kuadrat kurang 2AX tambah A kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2BY tambah B kuadrat sama dengan E kuadrat. Sekarang kita rapikan seperti bentuk yang tadi, yaitu X kuadrat dan Y kuadrat ini kita dekatkan ya. Kurang 2AX kurang 2BY tambah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Ini kita misalkan adalah A untuk menyederhanakan penyebutannya ya. Ini B, kemudian yang ini adalah C. Min 2A sama dengan A, kemudian min 2B sama dengan B, dan C itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang E kuadrat. Dari sini bisa kita tentukan A-nya, A kecil itu sama dengan min setengah A ya, min setengah A dari A besar. Kemudian untuk B kecil ini min setengah B besar. Dan untuk R-nya, R kuadrat itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Atau kita tentukan R-nya saja, itu akan menjadi akar ya. A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Sehingga kalau kita susun bentuk umumnya itu menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B, dan jari-jarinya itu bisa kita ambil dari sini ya, pusat kuadrat dikurang dengan C, atau kalau kita mau ubah menjadi bentuk A sesuai dengan bentuk umum, berarti kan kita menggunakan variabel ini, itu R-nya adalah seperempat A kuadrat tambah B kuadrat kurang dengan C, didapat dari pengkuadratan A kuadrat dengan min setengah A kuadrat. Kalau kita kuadratkan ini akan menjadi seperempat. Nah ini adalah rumus bentuk umum persamaan lingkaran. Sekarang kita lihat ke contohnya. Dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y kurang 31 sama dengan 0,
maka pusat dan jari-jarinya adalah, oke, kita lihat di sini ini adalah A, kemudian ini adalah B, ini adalah C. B-nya min 2, C-nya adalah min 31. Pusatnya itu adalah min setengah A, min setengah B. Min setengah dari min 4, min setengah dari min 2. Berarti pusatnya itu min setengah kali min 4 itu adalah 2, min setengah dari min 2 itu adalah 1. Dan jari-jarinya bisa kita gunakan rumus seperempat tadi, tapi karena di sini udah diketahui pusatnya ya, kita gunakan pusat kuadrat saja. Jadi 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang dengan min 31. 2 kuadrat 4 tambah 1 5 ditambah dengan 31 adalah 36. Akar 36 adalah 6. Kita lihat contoh yang terakhir. Dari lingkaran 3x kuadrat tambah 3y kuadrat tambah 6x kurang 18y tambah 18 sama dengan 0, maka pusat dan jari-jarinya. Oke, kalau ada bentuk seperti ini, maka kita ubah koefisien x kuadrat ini menjadi 1 ya. Jadi kita bagi ini dengan 3, jadi x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x kurang 6y tambah 6 sama dengan 0. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Jadi pusatnya adalah min setengah dari A, min setengah dari min 6. Jadi pusatnya itu adalah min 1,3, dan jari-jarinya itu adalah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang dengan C nya yaitu 6. 1 tambah 9 10 ya, kurang 6 berarti 4, itu adalah 2. Oke, demikian saja untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.